Pernah dengar pepatah, tikus licik akhirnya masuk perangkapnya sendiri? Bayangkan, seekor tikus yang pintar, cepat, dan sombong, melawan seekor kucing tua yang tampak lemah. Tapi siapa sangka, justru kucing tua itulah yang akhirnya menang besar. Tonton sampai akhir, karena kisah ini bakal bikin kamu mikir dua kali tentang apa artinya cerdik tapi congkak. Di sebuah rumah tua di pinggir desa, tinggallah seekor kucing tua bernama Moka. Dulu, Moka dikenal sebagai pemburu tikus paling hebat di seluruh desa. Setiap tikus yang mencoba masuk dapur pasti lenyap tanpa jejak. Namun, waktu berjalan. Bulunya kini kusam, langkahnya lambat dan giginya mulai tanggal satu persatu. Orang-orang mengira masa kejayaannya sudah lewat. Tapi, di balik mata tuanya yang tajam, masih tersimpan pengalaman dan kesabaran yang luar biasa. Suatu malam, datanglah seekor tikus muda bernama Kuro. Kuro bukan tikus biasa. Ia licik, cepat, dan merasa dirinya paling cerdas di dunia. Saat mendengar kabar bahwa kucing tua itu sudah lemah, Kuro tertawa sinis. "Inilah saatnya aku membuktikan siapa yang paling cerdik di rumah ini," katanya. Malam itu, ia mulai bergerak diam-diam, mencari remah-remah di dapur. Namun, setiap langkahnya selalu diperhatikan oleh sepasang mata tua di kegelapan. Moka tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Keesokan harinya, Kuro makin berani. Ia menari di atas meja, melompat di sekitar piring, dan bahkan berani menggigit keju di depan Moka. Moka hanya tersenyum kecil, tanpa berkata apapun. Namun di dalam hatinya, Moka mulai menyusun rencana. Ia tahu, jika ingin menang, ia harus menggunakan kesabaran dan waktu. Malam berikutnya, Kuro kembali datang. Ia menertawakan jebakan lama yang sudah rusak di pojok dapur. "Hahaha, kucing tua itu bodoh, masih pakai perangkap kuno seperti ini," katanya sombong. Dari balik kegelapan, Moka hanya memandangi dengan tatapan tajam. Ia tahu kesombongan selalu membuka celah. Hari-hari berikutnya, Moka berpura-pura tidur di sudut dapur. Sementara itu, Kuro semakin berani dan ceroboh. Ia mulai mencuri bukan hanya makanan, tapi juga hiasan dan pernak-pernik kecil di dapur. Setiap malam, Moka mengamati dari balik matanya yang tampak terpejam. Ia tahu persis jam berapa Kuro datang, dan kemana arah langkahnya. Malam keempat, Kuro datang lagi dengan langkah sombong. Ia bahkan bersiul kecil sambil membawa potongan roti di mulutnya. Tapi, malam itu sesuatu terasa berbeda. Udara terasa lebih kangkung, dan suara jangkrik berhenti mendadak. Namun Kuro tak peduli. Ia menganggap itu hanya kebetulan. Ia melangkah ke arah meja seperti biasa, tanpa sadar melewati benang halus yang nyaris tak terlihat. Tiba-tiba, terdengar suara kecil klik dari arah rak kayu. Kuro berhenti, matanya melebar. Ia tahu, sesuatu baru saja terjadi. Dari balik kegelapan, dua mata emas menatap tanpa berkedip. Kuro menoleh ke kiri, lalu ke kanan, tapi tak melihat siapapun. Tiba-tiba, sebuah kotak kayu jatuh dari atas rak. Kuro berlari panik, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap arah yang ia tuju, terhalang tumpukan kayu dan panci tua. Dari kejauhan, Moka berjalan perlahan keluar dari bayangan. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit pelan. Kuro gemetar, tubuhnya mundur ke arah dinding. Namun, saat ia menoleh, sebuah pintu kayu kecil jatuh menutup di depannya. Brak! Pintu kayu menutup rapat, memerangkap Kuro di dalamnya. Kuro berlari ke sana kemari, mencari celah keluar, namun sia-sia. Napasnya terengah, matanya ketakutan. Sementara dari luar, Moka menatap dengan tenang. "Akhirnya, kau berhenti berlari," kata Moka dengan suara rendah. Kuro menunduk,
tak lagi tertawa. Jangan pernah meremehkan pengalaman, ucap Moka pelan. Kecerdikan tanpa hati-hati bisa menghancurkan dirimu sendiri. Kuro hanya diam, menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Teman-teman, jangan pernah sombong dengan kelicikan. Orang bijak selalu punya cara untuk mengalahkan tipu daya.